Oke, selamat pagi ya. Pagi ini saya mau mereview barang yang mau dikirim ya. Jadi ini ada orderan ya untuk Toyota Harrier ya, Toyota Harrier RX 240. Saya juga nggak tahu tipe-tipenya apa, pokoknya intinya Harrier yang bulat, lampunya belakangnya bulat-bulat ya, yang pantatnya kayak Starlet ya, yang melengkung, Harrier RX 240. Mungkin ada yang tipe RX 300, ada yang tipe RX 350 kali ya. Saya juga nggak tahu tipe-tipenya karena setahu saya cuma beda cc. Cuma intinya lampunya adalah sama. Jadi di headlamp itu menggunakan bohlam D2S ya. Proyektornya itu RX 330 atau RX 270 atau RX 240 ya. Menggunakan proyektor tipe D2S. Nah, ini bohlamnya sekalian di order untuk Bapak Haji ya, Hadayat ya. Bohlamnya ya. Untuk headlamp nanti kita akan tes di kesempatan terpisah, tapi ini adalah LED untuk fog lampnya. Fog lampnya itu menggunakan tipe HB4 ya. HB4 9006. Jadi saya rekomendasi 3 warna. Kenapa 3 warna ya? Buat hujan, kabut ya, sangat membantu, sangat tembus. Nah, saya banyak melihat mobil-mobil Toyota Harrier tersebut di Jakarta juga ya, banyak headlampnya sudah menguning ya. Jadi kalau rumah fog lampnya bagus, mestinya outputnya ini akan bagus ya. Karena krom-kroman reflektornya itu harus bagus. Kalau kromannya sudah rusak atau mikanya sudah butek, ya itu akan mempengaruhi hasil cahaya ya. Bohlam ini HB4 ya. Apa sih keunggulan bohlam ini ya? Bohlam ini menggunakan 2 buah chip dempet ya. Bisa kuning, bisa putih, dan dia center chip. Center chip, chip dempet tipe keramik asli ya, real 30 watt, 3600 lux maksimum. Ini terang banget bro ya. Bisa terang 7, 8, 9 kali dibandingkan bohlam standar. Bohlam standarnya itu 55 watt ya, sedangkan ini cuma 30 watt tapi terangnya jauh ya. Sorry, HB4 itu 55 watt halogen ya, itu sekitar 900 lux. Jadi ini kalau ini mencapai 3600 lux berarti bisa 4 sampai 5 kali ya kira-kira ya. Bukan 7 sampai 8 kali, karena kalau 7 sampai 8 kali yang menggunakan H11, karena H11 itu cuma 16 watt. Sedangkan 55 watt itu halogen, HB4 itu bisa mencapai 800 sampai 900 lux. Sedangkan ini bisa 3600 lux maksimum ya. Pemasangan soket juga tinggal colok ya. Kalau begini nggak nyala silakan dibalik ya. Driverless, sudah dirajut oleh nilon kabelnya ya, jadi tahan tarik. Ada orang yang black campaign, wah jangan beli LED yang tanpa driver, tanpa balas katanya, nggak bagus, cepat rusak, ini itu. Driver LED ini ada di mana? Driver LED ini ada di dalam ya, jadi inside. Jadi kalau LED yang masih menggunakan driver sebenarnya itu teknologi lama ya, teknologi lama. Kenapa? Karena makin berkembangnya teknologi ya, makin mengecil komponennya. Jadi drivernya bisa ditaruh di dalam. Jadi tidak perlu pakai kotak-kotak gitu ya, seperti itu. Jadi bukannya ada tanpa driver, tanpa balas berarti jelek, bukan. Karena drivernya adalah inside di dalam. Ya, jadi lebih ringkes. Ya, sama seperti HID. HID balas dulu gede-gede, segede bata. Tapi makin perkembangan zaman makin sekarang makin slim, balasnya tipis ya. Sama seperti handphone aja lah, atau sama seperti komputer zaman dulu, satu komputer itu satu lemari. Sekarang semua Anda lihat sudah pakai laptop, sudah tipis, sudah ringan, sudah pakai tab ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang black campaign tanpa balas jelek, ya berarti dia nggak punya ilmu untuk membela dia punya barang ya, seperti itu. Saya punya LED yang ada driver juga ada. Cuman kalau tanpa driver lebih ringkes, lebih gampang, lebih mudah untuk dipasang ya, seperti itu. Ya, ini juga full adjustable ya. Satu, selalu saya bilang syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Wattnya itu harus gede. Level wattnya bohlam ini di 30 watt, 3600 lux maksimum. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Syarat ketiga adalah adjustable. Nah, adjustable ini penting, kenapa? Karena LED tersebut kita bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip kuningnya di atas, jadi bisa diputar ya. Kalau ini adalah chip kuning di atas, chip putihnya di tengah ya. Kalau kita balik seperti ini, chip kuningnya akan di bawah, chip putihnya tetap di tengah. Jadi posisi kuning kalau di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau posisi kuning di atas,
sorotan kuning akan lebih dekat dibandingkan putihnya. Nah, dia chip putihnya menggunakan center chip, jadi yang bisa berubah warna, yang bisa berubah fokusnya hanya warna kuning saja, ya. Seperti itu. Syarat keempat, bohlam bagus harus bisa diservis. Bohlam ini nggak bisa diservis, saya ngomong apa adanya to the point karena chipnya chip CSP. Syarat kelima bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap LED ini adalah kecil, kita akan tunjukkan ya. Nah, ini bayangan gelap di temboknya kecil tuh, hanya garis begitu ya, kecil dan tidak boleh terlalu gelap ya. Tipe ini adalah tipe HB4 9006 ya. Ini bohlam bisa berubah warna, bisa putih kuning, bisa kuning ya. Bisa putih kuning, kuning. Jadi bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan, menyalakan switch lampu ya. Seperti itu. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing ya. Storing ini dalam arti tidak mengganggu kinerja komponen elektronik di mobil Anda. Contohnya mobil Toyota Harrier ini tilt steeringnya ya, teleskopik steeringnya kan dia auto ya, elektrik segala macem, dudukannya juga electric seater. Nah, jangan sampai pada saat lampu nyala electric seater tidak bisa berfungsi ya, steeringnya juga nggak bisa berfungsi ya, macam-macam loh. Jadi penting untuk yang tidak storing ya, cari LED yang tidak storing, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda ya. Ini saya jamin tidak mengganggu radio, tidak mengganggu elektronik segala macam ya. Syarat terakhir bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini dari heatsink, ada kipasnya dan ada double cooper. Bukan single cooper tapi double cooper ya, lebih unggul bro. Lebih unggul. Ya, jadi ini bohlam 3 warna terbaik saat ini karena saya ngomong apa adanya, paling terang. Pendinginan sudah double cooper, full adjustable, maju mundur putar ya. Pendinginannya double cooper menggunakan batang tembaga di tengah. Jadi lebih tahan air. Jadi maksudnya tahan air itu begini. Jadi bagian ini ke depan kan ada di bagian rumah fog lampnya, sedangkan bagian ini ada di ruangan bumper mobil Anda. Antara bagian di ruangan bumper dengan bagian yang di dalam headlamp Anda tidak ada hubungan sama sekali, hanya berupa batang tembaga untuk mentransfer panas keluar. Jadi tidak ada lubang, tidak ada sekat. Jadi Anda mau nerobos banjir aman ya. Kalau LED yang ada lubangnya teknologi lama, sistem jepit, itu bisa membahayakan. Kalau Anda menerobos banjir, air bisa masuk ke dalam rumah fog lamp Anda dan debu juga bisa masuk karena dia ada kipas kalau ada hubungan dengan udara luar. Sedangkan ini tidak ada hubungan dengan udara luar ya. Pas pada saat ini dipasang ya, antara bagian heatsink kipas yang dari sini ke belakang dengan bagian dari sini ke depan tidak ada hubungan sama sekali ya. Benar-benar tertutup ya. Full adjustable penting untuk mencari fokus ya, bisa putar, maju mundur, selalu saya bilang harus adjustable ya. Ini untuk fog lampnya saya sangat rekomendasi ya untuk Toyota Harrier, tipenya adalah HB4. Bohlam ini juga bisa dipakai di Toyota Land Cruiser, dipakai di Toyota Innova yang 2007-2005 ya. Yang penting adalah tipenya HB4, Toyota Altis, Civic FD1 ya. Memang zamannya di tahun tersebut adalah menggunakan HB4 ya, 9006 ya. Bohlam ini benar-benar HB4 9006, bukan bohlam modifikasian, karena jarang juga orang yang mempunyai tipe ini karena tipe lama. Kebanyakan orang punya fog lamp itu H8, H11, H16 ya. Oke, cukup reviewnya ya untuk bohlamnya, fog lampnya akan kita segera kirim ya. Lanjut ya. Jadi kalau ini adalah bohlam untuk headlampnya ya. Headlamp RX 270, 240, 330, RX 350, pokoknya yang menggunakan proyektor lah ya. Proyektor menggunakan D2S dan dia AFS ya. Bohlamnya seperti ini ya. D2S tipenya ya. Saat ini sedang kita ngetes ya. Jadi saya jual nih bohlamnya ya. Jadi buat Anda yang di headlampnya yang lampunya sudah payah, sudah meredup, bisa ganti bohlamnya. Tapi memang ya, saya banyak menemukan di Toyota Harrier tersebut, di Lexus itu kebanyakan headlampnya sudah katarak ya. Katarak itu dalam arti mikanya udah butek. Nah, itu mempengaruhi output cahaya ya. Jadi yang dijual adalah bohlamnya, balasnya pakai originalnya ya. Kita akan tes nyalanya ya. Nah, kalau HID memang seperti itu ya, nyalanya bertahap. Jadi makanya teknologi HID sudah ditinggalkan. Dia awalnya dari redup
redup dia terang. Jadi startnya lama. Kalau LED adalah instan ya. Instan ini dalam arti sekali kena setrum langsung on gitu ya, tidak pakai jeda, tidak pakai delay-delayan ya. Kalau HID delay. Jadi ini bolamnya masih bagus ya. Barang baru ya, bukan barang bekas, bukan barang rusak, makanya kita tesin nyala ya. Jadi untuk Toyota Harrier ya, bolam D2S. Harganya berapa? Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya ya, 0898 269 3838 ya. Silakan WhatsApp jika berminat ya, atau Anda mau saya pasangin juga bisa, datang Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat ya. Jadi ini PNP itu plug and play ke bolam aslinya Toyota Harrier ya. Karena soketnya Harrier adalah seperti ini, tapi kita saat ini sedang menguji bukan pakai balasnya Toyota Harrier, pakai balas HID buatan Cungko ya, tapi kita nanti sama seperti yang di mobil adalah soketnya D2S ya. Pemasangannya jangan lupa pasang dulu dudukannya ya. Oke. Ya. Tuh, waktu pertama kali nyala dia akan meredup dulu terus baru terang ya. Bolam ini terang sekali bro kalau baru ya. Tapi memang terangnya ini masih kalah dibandingkan LED karena ini sekitar 2000 lux, kira-kira HID 35 watt, 40 watt 2000 lux. Sedangkan LED itu 3600 lux ya. Jadi LED lebih terang, lebih instan nyala ya. Oke, jadi bolam D2S ini untuk Toyota Harrier ya. Toyota Harrier RX 240, RX 270, RX 300, RX 330, 3350 ya, yang menggunakan bolam D2S. Nah, saya punya stok spare part bolamnya ya. Jika berminat boleh. Nah, ini sekalian tadi di order berikut fog lampnya. Fog lampnya menggunakan HB4 masih halogen ya. Kita rekomendasi LED JL3, juragan lampu 3 warna ya. Ini akan segera kita kirim untuk Pak Dayat di Tamiang ya. Oke. Ya, reviewnya untuk Toyota Harrier ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini order untuk HIR 2 tipenya ya. HIR 2 itu untuk keluarga mobil Honda Mobilio, Brio RS. Kalau di Toyota Yaris, Vios ya. Kalau di mobil gedenya di Mitsubishi Pajero Exit atau di Toyota Fortuner non VR set ya. Jadi lampu ini hanya bisa dipakai mobil-mobil tersebut ya. Kenapa pakainya HIR 2 ya, tipenya HIR 2. Apa sih ciri-cirinya? Dia menggunakan proyektor. Bolam headlamp aslinya menggunakan proyektor ya. Proyektor tapi masih halogen ya, menggunakan proyektor tapi masih halogen. Dia bisa jauh dekat tapi masih halogen, tapi proyektor ya, bawaan pabrik. Nah, hati-hati untuk Anda yang mau membeli tipe HIR 2 ini, banyak toko yang nakal ya, banyak pedagang yang nakal karena tidak mempunyai tipenya. Dia kasih persamaannya antara HB3, HB4. Wah, sama kok Pak, ini itu. Ternyata sebenarnya adalah berbeda ya. Karena pabrikan ini bikin tiap-tiap bohlam ada tujuan, ada peruntukannya ya. Banyak yang bertanya mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu ya. Ini badge yang ada emboss. Jadi ada juga yang tidak ada embossnya ya. Jadi juragan lampu ya. Syarat bolam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus gede. Bolam ini levelnya 30 watt, saya sudah upgrade jadi 3100 lux maksimum. Versi 2021 ke atas pasti Anda dapat yang 3100 lux. Ya, bolam ini sudah 3 kali lebih terang lah dibandingkan bolam halogen standar, dan responnya lebih cepat nyalanya ya. Warnanya agak lebih putih, 5500 Kelvin ya. Kalau bolam standar halogen kan kuning sekali. Oke, syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil ya. Bolamnya sudah 30 watt ya, harus dinyalakan stabil ya, tidak boleh ngedrop. Tidak boleh ngedrop ya, harus stabil. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable. Nah, adjustable ini juga penting ya. Kenapa saya bilang penting? Ya, karena ya proyektor itu harus dipasang sorotan samping. Jadi dia harus vertikal. Nanti Anda harus lihat tulisan juragan lampunya ini berdiri. Ya, berdiri. Jadi bolam ini bisa di-adjust.
kiri kanan putar maju mundur. Devalute-nya adalah dorong maju dan vertikal. Jadi lihat di belakangnya harus vertikal. Juragan lampunya tertulis vertikal, tidak boleh horizontal. Anda mau horizontal boleh saja, nggak ada masalah, tidak ada larangan. Tapi saya rekomendasikan adalah vertikal, ya seperti itu. Vertikalnya tulisan juragan lampu ini dengan vertikalnya ini adalah sama. Jadi kalau ini vertikal, ini vertikal. Jadi kalau ini horizontal, ini horizontal. Jadi patokannya harus garis ininya. Jadi harus vertikal, ya. Selalu saya bilang. Kenapa? Karena LED ini tipe sorotan samping, ya. Ballnya itu akan di atas. Jadi memantulnya ke kiri dan ke kanan, ya. Keempat, syarat bolam bagus adalah harus bisa diservis. Bolam ini bisa diservis selama chipnya ada, stoknya, ya. Syarat ke 5 adalah soal bayangan gelap. Nah, LED ini bayangan gelapnya kecil. Apa sih bayangan gelap? Ya, bayangan gelap itu seperti ini. Ya, kita akan tunjukkan bayangan gelap. Ya, bayangan gelap ini kecil. Jadi LED ini kita arahkan ke tembok, Anda lihat tidak ada bayangan gelap. Kecil sedikit sekali bayangan gelap tuh, ya. Ada gelap di situ sedikit di tengah tapi kecil. Apa sih bayangan gelap itu? Jadi bayangan gelap itu adalah didapat dari karena LED ini adanya di samping kiri dengan samping kanan, sedangkan yang ke depan kan tidak ada. Nah, ke depan ini akan gelap, di sini akan gelap. Nah, karena chipnya ada lensa, ya, jadi bayangan gelapnya kecil. Jadi chip yang ada lensa ini membantu pembiasan ke sana dan ke sana. Jadi bisa 180 derajat sinarnya. Nah, itu membuat Anda untung. Kenapa? Karena yang namanya halogen tidak ada bayangan gelap karena sinarnya halogen 360 derajat ke segala arah sama. Sedangkan kalau LED ini hanya bisa ke samping kiri dan ke kanan. Yang kesininya gelap itu rugi. Kenapa? Karena LED ini nanti dipasangnya adalah vertikal. Nah, vertikal itu padahal bagian yang paling penting di ball itu di lensa proyektor itu adalah bagian paling atas, ya. Sudah sering saya jelaskan, ya. Bagian setengah paling atas ini paling penting. Ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya. Nah, kalau bagian atas ini terima bayangan gelap, intinya Anda rugi. Jadi tengahnya nggak bisa tebal. Ya, seperti itu. Ya, paham? Jadi Anda harus cari LED bayangan gelapnya kecil, ya, sebagai syarat bolam bagus. Nah, yang keenam adalah tidak boleh storing. Storing ini tidak boleh mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja komponen listrik mobil Anda, seperti itu. Nah, syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan dia menggunakan double cooper. Ada batang tembaga tengah double. Philips Osram single, dia double. Ada heatsink sedikit dan kipas. Kipasnya tiup, ya, seperti itu. Pemasangan juga tinggal PNP, ya, tinggal colok tanpa ada driver, ya. Tutup bisa dipasang dengan baik, dengan sempurna, ya. Jadi tanpa driver ini sudah dirajut oleh nilon, jadi pemasangan tinggal colok soket saja ke soket asli bawaan mobil, ya. Tidak ada driver, Anda tidak perlu capek-capek ngumpetin drivernya atau cowok-cowok headlamp. Ini pemasangan bisa PNP, ya. Memang harus pelan-pelan tapi bisa PNP, ya. Ini saya ulang untuk mobil Honda Brio RS, Mobilio RS, Toyota Yaris, Toyota Vios, ya, yang menggunakan proyektor, devalute-nya bawaan pabrik. Sudah menggunakan proyektor tapi masih halogen, bisa jauh dekat, Anda pilihlah tipe bolam ini 9012, ya, kalau nggak salah HIR 2 tipe bolamnya. Ini bolam asli HIR 2, bukan bolam modifikasian dari HB3, HB4. Banyak penjual yang nakal karena mereka tidak punya stok. Hati-hati, ya. Cukup reviewnya, terima kasih. Oke, kita lanjut, ya. Selamat siang. Ini LED buat fog lamp Rush Terios, ya. Keluarga Toyota fog lamp menggunakan tipe H16, ya. Apa keunggulan bolam ini? Selalu saya bilang dia sudah menggunakan chip dempet dari keramik asli. Chip dempet, bukan chip biasa CSP yang disolder dempet, ya. Kuning dengan putih dempet asli, ya, dari keramik, bukan merupakan chip CSP biasa yang disolder jadi satu, ya. Oke, dia menggunakan chip dempet, bisa kuning bisa putih, ya. Jadi ada dua buah chip. Bisa nyala kuningnya saja adalah di 3000 Kelvin, bisa nyala putihnya saja di 6000 Kelvin, bisa nyala dua buah chipnya adalah di 4300 Kelvin. Ini bolam 3 warna paling terang, ya, paling terang. Saat ini saya belum menemukan lagi yang lebih terang dari dia. Dan syarat kedua, selain terang aja, dia perlu stabil. Jadi sudah nyala harus stabil, tidak boleh ngedrop, ya. Syarat ketiga, bolam bagus adalah adjustable. Bolam ini bisa di-adjust, ya. Anda bisa posisikan chip kuning di bawah atau posisikan chip putih di bawah. Jadi full adjustable, enak sekali, dan on the spot.
Jadi tanpa perlu Anda puter-puter pakai obeng, pakai kunci L yang meribetkan Anda, ya. Jadi full adjustable, ya. Keuntungannya adalah ya Anda enak sekali, Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Kalau chip putih Anda taruh di bawah, sorotan sinar putih akan lebih jauh dibandingkan kuning. Kalau chip kuning taruh di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh, seperti itu. Makanya ini enak sekali, Anda maunya bagaimana, Anda tinggal atur sendiri. Defaultnya adalah putih di atas, kuning di bawah, ya. Syarat keempat, bolam bagus adalah bisa diservis. Bolam ini tidak bisa diservis, ya. Philip Osram pun tidak bisa, hanya tipe Cree yang bisa diservis. Syarat kelima adalah bayangan gelap LED ini kecil, ya. Saya sangat rekomendasi tipe ini. Ini akan dipasang di fog lamp keluarga Toyota seperti Avanza, Innova, Yaris. Pokoknya semua keluarga Toyota, hasil outputnya akan lebar, sangat lebar. Anda kalau berkeinginan memasang fog lamp proyektor, mendingan urungkan niat itu. Kenapa? Ribet. Satu, Anda harus bikin bracket. Terus Anda outputnya tipis segala macam. Saya rekomendasikan Anda beli tipe ini. Output saya jamin tebal dan lebar. Ya, karena apa saya bisa ngomong itu? Karena saya pakai sendiri di mobil Toyota Avanza. Saya pakai juga di Expander sendiri. Ya, jadi saya rekomendasi tipe ini. Daripada Anda buang-buang duit, buang-buang budget untuk mengubah headlamp fog lamp Anda pakai proyektor, outputnya tipis dan nggak begitu terang. Anda mesti pakai HID yang boros listrik. Saya rekomendasikan tipe ini. Anda tinggal pasang PNP, tinggal colok, selesai. Ya, tidak storing, saya jamin. Syaratkan 6 bolam bagus, tidak boleh storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu komponen kerja elektrik mobil Anda. Syarat ketujuh bolam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan dia dari double cooper, ada batang tembaga di tengah, ya. Ada heatsinknya dan kipas, ya. Di sini pas pemasangan antara headlamp dengan rumah fog lamp dengan bagian yang di luar tidak ada hubungan udara sama sekali, ya. Jadi udara kipas angin yang ditiup sini akan keluar di celah-celah heatsink ini. Jadi udara tidak akan masuk ke dalam fog lamp. Kalau masuk ke dalam rumah fog lamp, debu bisa masuk, air bisa masuk. Jadi ini benar-benar terpisah antara bagian sini dengan bagian di sini, ya. Tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan udara sama sekali, ya. Jadi benar-benar sekat, ya. Jadi tidak perlu takut bocor, masuk air, Anda terobos banjir, headlamp fog lampnya masuk air segala macam, debu, ya. Anda tidak perlu khawatir, ya. Saya berani menjamin ini hasilnya bagus, ya. Oke, akan kita demokan sedikit deh, ya. Kita tes nyalanya, ya. Jadi supaya Anda lebih paham lagi untuk Toyota, ya. Anda bisa lihat di tembok hasil outputnya, ya. Nah, seperti ini, ya. Kalau ini posisi chip kuning di bawah, hasil sorotan kuning akan lebih tinggi, ya. Kalau Anda balik, ini chip kuningnya di atas, sorotan kuning akan di bawah, ya, putihnya di atas. Dan ini bisa 3 warna. Ini hanya kuningnya saja, ini putihnya saja, ini putih kuningnya. Jadi putihnya 6000 Kelvin, kuningnya 3000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin. Bolam ini merupakan bolam yang menurut saya paling oke. Kenapa? Karena ya bolam ini mempunyai memori. Memorinya dalam arti dia akan balik ke kondisi awal. Awalnya adalah warna putih. Jadi jika terjadi error, Anda cukup reset, Anda cukup matikan lampunya, ya. Cukup seperti itu saja. Banyak LED 3 warna error di pasaran. Saya akui banyak sekali error. Tapi sampai saat ini terbaik lah menurut saya, ya. Karena kenapa? Saya juga nggak mau jual bolam yang banyak masalah. Kenapa? Ribet, bro. Tiap hari nanti ada orang WA saya, Pak, LED-nya bermasalah. Anda sebagai penjual kalau mendengar begitu banyak masalah, Anda mau jual nggak? Kalau saya sih udah nggak mau jual, itu ya. Kenapa? Karena ribet. Komplain, tukar, jadi banyak sekali barang sampah. Saya tidak mau. Makanya saya lebih baik bermain yang berkualitas. Kenapa? Supaya Anda pakai aman, saya juga jualan aman, tenang. Ya, seperti itu. Memang ada harga, ada kualitas. Oke. Ini adalah bolam JL3 H16 H8 H9 H11, ya. Ini di review buat Toyota. Oke, Toyota Avanza, Terios, Rush sama, ya. Oke, terima kasih.